Selanjutnya kami ingin menyambung tentang jasmani Pak ya. Karena manusia ini mempunyai dua bagian, yang pertama jasmani, kedua rohani. Bila mana jasmani sehat, rohani sehat, kira-kira enak apa? Insya Allah enak, dan insya Allah ibadahnya lebih khusyuk dibandingkan sakit. Karena suatu saat nanti Bapak Ibu antara jasad dan ruh ini bakal berpisah apa? Pasti Pak ya, cepat maupun lambat, suka atau tidak suka. Maka mumpung masih menjadi satu Pak antara jasad dan ruh ini, mari kita jaga dari muda sampai tua, dan bila perlu Allah nanti memanggil kita dalam kondisi sehat dan setelah khotimah. Jadi di bawah itu baik sujud, mari dan kalau forum dibuka dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami dari LLKI atau yang singkat dengan Lembaga Layanan Masyarakat Kanker Indonesia. Jadi kami ingin memberikan penjelasan tentang apa Pak? Kanker. Apa itu kanker Pak? Ada yang tahu? Nah, dengerin. Betul banget ya. Udah tanggal berapa nih Pak? Tanggal 9. Baik Bapak Ibu, nanti ada jawabannya kenapa bisa dinamakan kanker kering. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum dimulai Pak ya, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya sudah ada yang kenal saya Pak. Kalau belum, panggil saja nama saya Arun Pak, nama lengkapnya Sanirun. Rekan kerja saya Mas Eko Nebito, insya Allah dalam perjalanan. Selanjutnya bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu semua sehat Pak? Alhamdulillah sehat semuanya. Baik Bapak Ibu, kami hadir ke sini tujuan yang pertama yaitu silaturahim, dilanjutkan dengan penyuluhan ini yang sering kami adakan Pak di Tansi, kantor-kantor, masjid-masjid dan tempat lainnya. Selanjutnya ini lembaga resmi yang sudah dapat izin, dan ini ada contoh gambar kanker mata Pak. Ternyata Bapak semua, kanker ini sekarang nyerangnya bukan usia dewasa saja, bahkan dari bayi, balita, remaja, dewasa sampai lanjut usia. Untuk itu kami perlu mengadakan sosialisasi ini dengan harapan keluarga Bapak Ibu semua jangan sampai kena kanker. Selanjutnya penyakit kanker ini juga tergolong penyakit yang paling mahal Pak. Jantung, diabetes, kanker juga menempatkan 60% kematian di seluruh dunia. Untuk itu Bapak Ibu semua jangan sampai duitnya habis gara-gara kanker. Selanjutnya apa itu kanker Pak? Kanker itu berasal dari tumor Pak. Tumor itu bahasa kitanya adalah benjolan atau daging tubuh yang bukan alami Pak ya, yang tiba-tiba ada dalam tubuh kita bentuknya benjolan, itulah yang namanya tumor. Dan tumor itu sendiri Pak terbagi menjadi dua, yaitu tumor jinak dan tumor ganas. Kalau tumor jinak contohnya apa Pak? Bu, kutil, tai lalat, atau andang-andang, itu bisa dikatakan tumor jinak. Untuk itu kalau wajah Bapak atau Ibu ada kutil gede, nggak pede, bisa diangkat atau dioperasi. Itu bisa sembuh total, tidak akan tumbuh kembali. Kenapa? Karena jinak. Tapi kalau sudah menjadi ganas atau kanker, biasanya kalau diangkat yang ada tumbuh lagi dan tumbuh lagi. Contoh, maaf, andaikan ada ibu kena kanker payudara. Mana kalau di rumah sakit Pak, otomatis disarankan payudara diangkat. Itu bakal cacat Pak seumur hidupnya. Bahkan bisa tumbuh lagi dan bahkan bisa pindah ke sebelah, dan bahkan bisa pindah ke rahim. Kalau orang yang kena kanker berarti apa diangkat Pak? Berarti rahimnya tidak punya rahim, dan bahkan bisa pindah di kepala. Kalau ini di kepala berarti apa yang akan Pak? Yang kepalanya. Apa yang ada di kepala? Kalau mata berarti matanya.
Maaf Pak, sebelum lanjut saya minta absen dulu buat laporan daftar hadir. Bapak dibantu daftar hadir. Dari kepala, ya Pak ya. Kalau mata berarti matanya Pak diangkat, bisa menunggutan. Kalau otak dia tahu otaknya Pak, semacam ini Pak. Hari ini banyak orang kena kanker otak. Dari kalangan bawah, menengah, bahkan sampai atas. Hari ini para artis banyak Pak. Contoh, Kuku Gondrong sampai hari ini belum sembuh. Kenapa Pak? Bu, kalau otak tidak diangkat Pak, Bu itu tidak mengenal siapa dirinya. Bahkan duitnya habis, berapa pun. Dan keluarganya juga didapatkan. Untuk itu semua, Bapak Ibu waspadai, jangan sampai kena kanker apapun, saat kena kanker otak. Untuk mengetahui bagaimana penyakit ini bisa masuk dalam tubuh kita manusia. Karena ada faktor pemicu Pak, ada penyebab. Apa yang memicu Pak? Di antaranya dari gen atau keturunan. Tapi Bapak Ibu tidak ada di keturunan, bisa juga disebabkan oleh faktor yang lain. Yaitu bisa dari zat kimia. Zat kimia mungkin contoh Bapak sakit kepala, sakit perut, badan sehat, minum obatnya sembarangan. Yang penting kepala sembuh, badan sehat. Sedangkan Bapak Ibu obat-obatan yang mengandung zat kimia yang tidak jelas aturannya kalau tidak terus dalam tubuh kita, lama-lama juga bisa memicu. Selain bisa disebabkan oleh radiasi sinar, oleh televisi, laptop, komputer, HP dan sebagainya. Untuk itu disarankan Bapak Ibu kalau nonton televisi, yang pertama jangan terdekat. Yang kedua maksimal 2 jam Pak. Kalau sudah 2 jam Bapak Ibu istirahat. Terus kalau nonton dulu boleh, tapi minum air dulu, segelas kopi atau segelas ampulas. Setelah 10 menit atau seberapa jam, Bapak Ibu boleh nonton kembali. Ya anak-anak kita Pak, yang suka main PS, main game, main komputer Pak, disarankan maksimal 2 jam istirahat, itu yang sehat. Selanjutnya bisa disebabkan oleh handphone atau HP. Saya ke Bapak Ibu semua di sini punya HP semua Pak ya. Ya karena dilihat tampaknya orang kayak semua nggak mungkin kalau nggak punya HP. Diusahakan handphone Pak atau HP kalau lagi cas Pak ya, jangan digunakan buat telepon Pak, karena itu radiasi tinggi sekali. Kalau Bapak Ibu saya menggunakannya, takutnya lama-lama bisa migrain, sakit kepala sebelah, dan bisa mengganggu saraf otak dan bisa kena kanker otak. Dan kalau lama-lama ada Pak, menggunakan HP buat bakar atau alarm, kalau ada boleh, tapi minimal 2 meter Pak dari kepala, jangan di bawah badan. Kalau bawa badan juga bahaya, lama-lama bisa budek sebelah dan bisa mengganggu saraf otak dan bisa kena kanker otak. Dan kalau malam ada Pak, nah itu maka dari itu Bapak Ibu semua jangan sampai kena kanker otak gara-gara HP. Dan HP juga bisa nyerang jantung Pak. Biasanya kalau Bapak punya baju kantongin sebelah mana Pak? Di kiri. Kiri ada apa Pak? Ada jantung. Kalau jantungnya lama-lama juga bisa nyerang jantung. Maka dari itu Bapak Ibu, khususnya Bapak yang punya baju kantong sebelah kiri, kalau naruh HP dan jangan di kantong sebelah kiri. Dan kantong celana juga kurang bagus juga Pak. Di situ ada alat kelamin kita, lama-lama bisa memicu kanker prostat. Namanya handphone bahasa Inggris Pak ya. Hand di tangan, phone itu komunikasi. Jadi komunikasi yang selalu ada di tangan, itu yang sehat. Ada yang cara mengolah dan menyimpan makanan yang salah. Bapak Ibu semua hari ini di rumah masak nasi pakai apa Pak? Rice cooker atau magicom. Kalau dulu Bu, Pak, orang dulu ngajarin masak nasi yang sehat pakai apa Pak? Yang dah dikukus, ya, itu yang sehat dan itu yang alami. Tapi orang sekarang jarang mau, bahkan nggak ada. Maka orang dulu Pak, orang usia 70 tahun sampai 100 tahun, badannya seger, sehat, penyakitnya nggak ada. Kenapa? Karena pola makannya bagus. Beda dengan orang sekarang Pak. Orang sekarang itu kadang usia 40 tahun ke atas sudah numpuk penyakitnya. Ada asam urat, darah tinggi, diabetes, kolesterol, stroke, encok, begitu bakal kanker, borongan. Kenapa Pak? Karena orang sekarang jarang jaga pola makan. Kadang asal makan Pak, 4 sehat, 5 sembarangan. Apa jadi makan Pak? Yang penting enak mulut. Betul nggak Bu? Untuk itu Bapak Ibu kalau di rumah sudah kandung pakai magicom, disarankan maksimal 4 jam dicampur colokannya Pak. Jangan sampai nginep. Kalau sudah nginep biasanya ada beberapa orang apa Bu? Apa
warnanya Pak? Warna kuning, baunya tidak enak dan tidak sedap. Ternyata warna kuning tadi Pak adalah perpindahan dari zat belum nasi. Maka nasi atau kuning dan ikan tidak boleh dimakan. Apalagi digoreng. Kalau Bapak Ibu sudah makan nasi kuning dan digoreng atau suka menggorengnya, takutnya lama-lama bisa memicu kanker hati. Untuk itu kalau ada kandung, paling tidak sekali masak sekali habis, jangan nunggu besok makannya. Ada namanya apa Pak? Bu, yang buat masak ikan sampai tulangnya lunak. Presto. Kalau Bapak Ibu punya presto juga jangan sering digunakan. Selain memicu kanker juga kadang Bapak Ibu tidak sadar catat kucing dikurangi sama Bapak Ibu. Karena tulang rumah kasih semua sama kucing, ternyata sebagian Bapak Ibu makan juga. Kata kucing dekat sekali, jatah saya juga makan. Ada menyimpan makanan yang salah. Bapak Ibu juga di rumah pasti punya kulkas, ya. Misalkan kalau naruh makanan bahaya telanjang, dibungkus Pak, atau sayuran, karena kulkas juga bahaya. Ada yang namanya sarpreon. Dan Bapak Ibu suka nyetok telur Pak, Bu, dalam kulkas. Misalkan Pak telur jangan stok dalam kulkas Pak. Itu nggak bagus, vitaminnya hilang semua. Jadi Bapak Ibu sekali beli sekali habis, itu yang sehat. Ada yang namanya strobo, ini juga sama Pak, Bu. Beli makanan panas Pak atau minuman yang panas jangan mau dimasukin serepok karena mengandung zat bensin. Itu juga bisa memicu kanker apa saja. Ada banyak makanan dan minuman yang mengandung zat karsinogen. Apa itu zat karsinogen Pak? Zat karsinogen adalah zat racun, tapi dibolehkan dan dihalalkan. Hal contoh di pengawet. Bapak Ibu juga tahu apa itu pengawet. Sekarang sudah beredar kemana-mana. Contoh Bapak Ibu pengen makan sambal yang sehat, bagusnya nyambel sendiri, dicobek atau dilayak. Ya Bapak Ibu kalau nyambel sendiri lewat dari sehari, 2 hari, 3 hari pasti nggak Pak? Otomatis pasti. Tapi kalau ada sambal dalam kemasan, entah di botol, di plastik, sehari, seminggu, sebulan, setahun, nggak basi, berarti Pak pengawet nggak Pak? Walaupun kadang dirilis tanpa bahan pengawet. Jadi Bapak Ibu waspadai, mendingan sampai sedikit nyambel pun daripada beli yang sudah jadi. Ada media khusus pewarna dan pemanis buatan. Ini sama Pak, Bapak Ibu. Jadi anak-anak banyak sekali. Harga 500 sampai 5.000. Kadang warnanya lebih menarik daripada warna aslinya. Bahkan manisnya lebih manis daripada gula. Jadi Bapak Ibu semua waspadai anak-anaknya jangan sampai jajan sembarangan. Kalau sudah kena kanker siapa yang akan tanggung jawab? Ada banyak unsur pengenjang kimia. Ini juga sama Pak, sudah sekitar kita. Contohnya di borak. Bapak Ibu tahu borak Pak? Bu, aslinya buat apa? Borak Pak. Ada yang tahu borak Pak? Borak. Buat apa Pak? Buat pengawet? Iya kalau makanannya buat bakso. Tapi aslinya Pak, ini buat kayu-kayu ini Pak, kayu ini bisa awet semua karena diborak supaya kuat, nggak kena rayap, ya. Dan buat yang borak elas ini juga bisa kuat karena diborak. Tapi sekarang saya gunakan Bapak Ibu buat makanan. Contohnya bakso tadi kan. Jadi Bapak Ibu kalau ada bakso, makin hari makin kenyang, makin enak. Biasanya baksonya dicampur dengan borak. Jadi Bapak Ibu sudah tahu belum kalau mau makan bakso ada boraknya Pak? Kalau belum tahu cukup cari kunyit, sama tusuk gigi. Sebelum tusuk bakso Pak, tusuk dulu kunyit. Tapi ini ke bakso. Bapak Ibu tunggu 2 sampai 4 menit. Nah ini Bapak Ibu lihat hasilnya. Kalau bekas tusukan tadi muncul warna merah, berarti baksonya ada boraknya. Tapi kalau bekas tusukan tadi warna sama, sebelum tusuk, berarti baksonya aman. Tapi hati-hati ya, Bu, kalau mau ngetes jangan di depan tukang baksonya, nggak enak. Bawa pulang, ya kan? Dan kalau di rumah ternyata ada boraknya, Bapak mendingan jangan makan, walaupun sudah bayar atau sudah beli. Mendingan korbanin uang berapapun, tapi Bapak sehat daripada Bapak makan berisiko dan yang dagang ini untungnya banyak. Jadi Bapak Ibu waspadai yang namanya borak. Ada yang namanya formalin. Formalin ini dulu buat pengawet mayat Bapak Ibu, tapi sekarang nggak pandang bulu. Hampir semua makanan bisa dicampur dengan formalin. Jadi Bapak Ibu waspadai keluarganya jangan sampai kejebak oleh makanan-makanan yang mengandung zat formalin. Ada media belum? Tahu belum Pak? Bu, buat apa Pak? Buat gendang atau kerupuk? Ya, itu juga sama bahayanya seperti borak dan formalin. Ada media pincir Pak? Pincir itu warna putih, kenyal. Biasanya buat lontong atau ketupat. Jadi Bapak Ibu kalau ada lontong atau ketupat yang makin hari
makin kenyal, makin enak. Biasanya lontong atau tomat tadi dicampur dengan sapijer. Sapijer itu aslinya buat Bapak. Nah ini tembok ini semua bisa berdiri Pak, karena ada semen. Semen bisa lengket Pak, karena dibantu dengan sapijer. Maka dari itu kalau Bapak Ibu suruh makan lontong atau ketupat yang mengandung sapijer, tidak beda makan apa Pak? Makan semen, makan tembok. Apa yang dimakan Pak? Karena kita belum tahu. Untuk itu setelah tahu, Bapak waspadai. Ada banyak unsur penyedap rasa. Bapak Ibu pasti doyan penyedap rasa Pak. Bu. Alhamdulillah Pak ya, doyan banget. Karena biasanya Pak, kalau nggak ada penyedap nggak enak masakannya. Tapi kalau dulu Pak, orang dulu ngajarin masak penyedapnya apa Pak? Yang sehat Pak. Orang dulu. Gula sama garam. Ya, itu dulu. Ngajarin begitu. Kalau pengen ada rasa. Bahkan biasanya kalau pengen rasa udang beli apa ya Pak? Beli udangnya. Pengen rasa ayam beli ayamnya. Pengen rasa sapi beli daging sapinya. Itu dulu. Kalau sapinya gitu ya. Itu dulu. Ada rasa, ada bentuk kita makan. Kalau sekarang enggak Pak. Bu, tinggal sobek, tuang ke masakan. Rasa apa ada. Tapi kadang bentuknya cari nggak ada. Kenapa? Yang diciptakan hanya rasa, bukan bentuk. Untuk itu Bapak Ibu semua waspadai, karena penyedap rasa sekarang juga luar biasa ganas. Kalau Bapak Ibu kurang percaya, boleh dites. Bagaimana cara ngetesnya Pak? Bu, Bapak Ibu cukup beli penyedap rasa yang harga 500, dituang ke bekas bulas. Sampai Pak, cukup. Dan itu Bapak Ibu siramkan ke pot yang daya layu sampai ke akarnya. Bapak Ibu tunggu 2-4 jam. Kira-kira apa yang terjadi Pak? Segera mati Pak? Segera Pak? Subur. Bagaimana kalau penyedapnya masuk dalam tubuh kita Pak? Bu, segera nggak dalamnya Pak? Oh gitu. Ini ya, kepentingannya. Iya, baik. Tes. Baik. Berarti santai aja ya. Baik. Nah. Boleh Bu, boleh. Ini tapi suara saya jelas nggak Pak? Jelas ya? Cuman kecepatan. Ya, baik. Oke. Santai aja berarti. Oke. Sampai mana Bu? Yang belum jelas sampai mana Pak? Semuanya. Mau diulang dari awal? Oke, lanjut ya. Baik Ibu Bapak, saya lanjut dari pengawet. Pengawet, Ibu kalau yang sehat pakai pengawet itu diusahakan kalau contoh beli sambal mendingan yang sendiri Pak ya, jangan yang enggak masak. Diusahakan yang sendiri yang sehat. Yang kedua, pewarna pemanis buatan. Ini juga jajanan anak banyak. Ya, jajanan anak banyak Bu sekarang. Itu beredar mana-mana, warna-warni kadang anak-anak suka. Ya, itu biasanya pewarna pakaian. Ya, untuk Bapak Ibu juga keluarganya, cucunya atau anaknya waspadai. Ya, karena kalau sudah kena kanker Pak, berisiko keluarga kita sendiri. Ya, tidak ada yang berisiko, tidak ada yang mau. Ya, tidak ada yang bertanggung jawab. Yang ketiga tadi pengenyal, ada borak, ada formalin, ada bleng, ada pincet. Ya, itu tadi kalau formalin buat pengawet mayat, tapi sekarang juga bisa dicampur buat makanan. Ya, terus borak juga sama tadi buat gelas, buat kayu tapi salah tempat, makannya juga bisa. Bakso. Ya, tadi kalau contoh ada bakso, Bu ya, ada bakso yang kenyal, yang enak tiap hari kok enak terus, baksonya nggak pernah basi. Berarti biasanya ada boraknya. Ya, ada boraknya. Cara ngetesnya cari kunyit sama tusuk gigi, ya Bu. Tusuk gigi, setelah itu tusuk dulu kunyitnya, dan tusuk kunyit ke bakso. Bakso terus nunggu 2-4 menit. Ya, akhirnya Bapak sampai 4 menit itu Bapak Ibu lihat hasilnya. Kalau bekas tusukan tadi muncul Bu warna merah Pak, ya, berarti ada boraknya baksonya. Ya, tapi kalau 4 menit kok nggak ada, berarti aman. Jadi bedanya itu ada muncul di warna baksonya, ya. Jelas Bu. Selanjutnya yaitu penyedap rasa. Ya, penyedap rasa ini Pak, Bu, ini juga bahaya buat tubuh kita. Ya, bagi tubuhnya lemah. Tapi yang kuat nggak masalah. Ya, untuk itu Bapak Ibu waspadai karena penyedap rasa ini juga bisa berisiko buat tubuh kita.
Ya, kalau Bapak Ibu kurang percaya, contoh beli penyedap rasa yang harga 500 saja Pak. Bu, boleh dites. Ya, ngetesnya bagaimana Pak? Bu, cukup cari penyedap rasa harga 500 dituang ke bekas A12. Ya, dicampur air Pak. Aduk sampai rata. Nah itu Bapak Ibu siramkan, cari pot yang daunnya layu. Ya, cari pot yang daunnya layu, disiramkan sampai ke akarnya. Ya, sampai ke akar. Akar berarti tunggu nggak? Berapa lama Pak? 2 sampai 4 jam. Ya, 2 sampai 4 jam. Bapak lihat hasilnya. Kalau biasanya itu Pak, kalau disiram penyedap rasa tadi daun layu itu tadi bisa seger, subur. Ya Pak ya? Berarti bagaimana Pak kalau penyedapnya masuk juga dalam tubuh kita? Seger nggak? Seger apa enggak dalamnya Pak? Seger Pak. Bu, apa Bu yang segernya? Bibit penyakit kanker ya? Baru bibit Pak, belum jadi kanker. Tapi kalau ditubuh terus, penyedap ini dalam tubuh kita dan tubuh kita nggak bagus, lama-lama juga bisa muncul. Jadi kanker. Maka ini Bapak Ibu juga waspadai yang namanya unsur penyedap rasa. Sedangkan Bapak Ibu selesai ASI berapa tahun Bu? Pak, perintah Al-Quran 2 sampai 2,5 tahun. Itu dalam tubuh anak tadi Pak Bu sudah ada bibit kankernya. Manakala mengkonsumsi pengawet, pemanis, pewarna, pengenyal, dan penyedap rasa. Tapi kalau nggak doyan ini semua nggak ada Pak Bu. Bagaimana tubuh kita Pak? Yang doyan ini makanan ini semua. Ada bibitnya Pak? Bu? Ada. Tinggal kesehatan kita, waktu kita. Kalau masih kuat, sehat, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah lemah, bisa memicu kanker apa saja. Untuk itu Bapak Ibu semua waspadai makanan yang mengandung zat arsenogen. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Jelas, baik. Selanjutnya, kalau jelas saya lanjut. Selanjutnya kami jelaskan kanker prostat. Buat bapaknya dulu, ya, bapak-bapak, disimak baik-baik. Apa itu kanker prostat Pak? Bu, maaf, kalau ibu-ibu ASI nggak keluar Bu, itu bisa kena kanker payudara. Kalau bapak-bapak mah apa? Sperma Pak nggak keluar itu bisa kena kanker prostat. Maka dikeluarkan Pak, jangan diendap. Kalau diendap bisa memicu kanker prostat, bahkan kena kanker prostat. Nah ini pria yang berisiko terkena kanker prostat. Yang pertama, pria di atas 50 tahun. Tapi kelihatannya masih muda semua sini Pak ya. Nggak tahu sih berapa, masih jos. Yang kedua, keturunan. Yang ketiga, pria perokok. Tapi kelihatannya juga nggak ada rokok sini Pak ya. Saya ngeliatnya nggak ada. Nggak tahu kalau di rumah. Yang jelas saya ngeliatnya sekarang nggak ada. Tapi semoga nggak rokok semuanya. Alhamdulillah sehat semuanya. Yang keempat, melakukan hubungan seksual tidak normal atau jarang hubungan. Nah ini ibunya jangan belit nih. Bapak, Pak, perhatikan. Yang sehat itu Pak, menurut kesehatan nih Pak ya. Kalau nggak pengen kena prostat, minimal seminggu minta jatah sama istri seminggu berapa kali Pak? Asia kali sekali Bu.
Ya, minimal Pak buat kesehatan dan menurut kesehatan supaya Bapak jangan sampai kena prostat minimal seminggu 3 kali jatahnya Pak. Minimal. Ibu ya diperhatikan Bu. Jadi kalau bapaknya nggak pengen kena prostat minimal jatahnya seminggu 3 kali. Itu minimal Pak, minimal. Ya Bu ya. Tiap hari boleh nggak Pak? Bagus. Bagus lagi Pak tiap hari. Kalau stamina bagus, ya Bu ya. Tapi Bapak kalau stamina nggak bagus Pak, jangan coba-coba tiap hari. Nanti nggak bisa kemana-mana. Ya. Jadi ibu nih Bu ya, kalau bapaknya contoh waktunya jatah, lupa ketiduran, bangunin Bu. Pak bangun dulu, bayarnya jatah, pasti bangun. Yang kelima, sering gonta dari pasangan. Alhamdulillah sini nggak ada banyak gonta dari pasangan. Nah, satu aja Pak, dirawat pasti awet. Selanjutnya ini contoh Pak, contoh gambar kanker prostat. Yang mana Pak? Yang kanan Pak ya? Kanan. Yang kiri normal. Selanjutnya ini gejala Pak, gejala awal daripada kanker prostat. Yang pertama, adanya rasa sakit pada saat kencing. Kalau kata orang Jawa suka anyang-anyangan. Ya? Ya. Yang kedua, ejakulasi dini. Tahu Pak ya ejakulasi dini? Kalau bahasa Jawanya peltu. Tahu peltu Pak? Peltu tahu peltu? Nempel? Metu. Atau baru nempel baru keluar. Atau baru masuk sudah beli atau keluar. Itu juga salah satu gejala. Atau ejakulasi dini. Yang ketiga, air kencing melemah. Jadi Pak, kalau yang sehat itu kencingnya mancur Pak, muncrat. Tapi kalau Bapak nggak mau mancur, nggak mau muncrat, cek. Takutnya Bapak sudah memasuki gejala daripada kanker prostat. Ya selanjutnya air kencing berubah warna. Bapak tiap hari minumnya aqua terus. Air putih terus, tapi kencingnya itu berubah-ubah warnanya. Jangan biarkan Pak, itu juga salah satu gejala daripada kanker prostat. Cek. Selanjutnya sakit pinggang melaun. Pinggangnya sering sakit Pak, diobatin nggak sembuh-sembuh. Minum air putih banyak juga nggak sembuh. Segera cek. Biasanya itu ada gejala salah satu daripada kanker prostat. Ya selanjutnya sering kencing di malam hari. Kalau malam bersuka bolak-balik Pak ke kamar mandi sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan sampai 5 kali. Berarti Bapak ada gejala salah satu daripada kanker prostat. Ya selanjutnya tidak bisa menahan atau beser, baru kebelet sudah keluar Pak, itu juga salah satu gejala. Yang selanjutnya adanya darah atau nanah dalam air seni atau sperma. Bapak contohnya kencing tiba-tiba keluar campur darah atau nanah, atau habis hubungan intim suami istri kok spermanya keluar campur darah atau nanah, berarti Bapak sudah memasuki gejala daripada kanker prostat. Ya selanjutnya ada yang membengkakkan pada buah zakat. Buah zakat Bapak membengkak atau besar tiba-tiba. Jadi ada salah satu gejala Pak daripada kanker prostat. Yang terakhir adanya bintik-bintik pada ujung penis. Maaf Pak ya, Bu, ibunya juga sering cek nih bapaknya. Kalau yang tiba-tiba kok tadi yang mulus kok tiba-tiba ada muncul Pak, Bu,
di ujung penis kok tiba-tiba ada bintik-bintik Pak warna hitam semacam ini Pak ya. Berarti Bapak sudah memasuki kanker prostat stadium dini. Ibunya cek ya. Kalau ini bintik-bintik ini sebetulnya nggak sakit Pak, karena baru awal. Tapi kalau Bapak ini biarkan Pak, kalau sebenarnya kan bahwa ini seakan-akan ada masalah, ini justru bermasalah dari sini Pak. Kalau Bapak biarkan ini bisa sampai campur semacam ini. Maka ibu jangan, kalau sayang sama suaminya sering cek. Nah kalau dia begini Pak, namanya stadium lanjut. Kalau bentuknya semacam ini sakitnya luar biasa dan pasti minta dibawa ke rumah sakit. Kalau bentuknya semacam ini Pak dibawa ke rumah sakit, biasanya pihak rumah sakit angkat tangan. Apa yang mau diobatin? Apa yang mau dioperasi? Yang ada duitnya habis, mobil habis, tanah habis, rumah habis, orangnya juga bisa habis, meninggal. Jadi Bapak waspadai, jangan sepelekan gejala-gejala yang kami jelaskan di awal tadi. Untuk mengetahui Bapak ini kena kanker prostat atau tidak, berarti dicek. Bagaimana cara ngeceknya Pak? Ada dua cara. Yang pertama dengan cara colong dubur. Colong dubur ini Pak kalau dilakukan di rumah sakit lumayan ada biayanya. Namun kalau Bapak nggak mau ke sana, Bapak boleh periksa sendiri, dibantu dengan pasangan Bapak atau istri Bapak. Bagaimana caranya Pak? Bapak cukup beli sarung karet. Bentuknya mana? Semacam ini Pak. Di mana belinya Pak? Di apotek ada. Biasanya dapat dua. Cuci Pak, sampai bersih. Cuci bersih, setelah itu dikasih sama istri Bapak. Disuruh pakai Pak, kedua belah tangannya. Dari pakai Bapak nungging atau belakang supaya mudah dicolok. Ya, nyoloknya sama telunjuk Pak. Cukup dua ruas jari, 1-2 dibatasi dari jari. Nah itu Pak, biasanya kalau karet kan perut ya, Pak dibantu dalam prinsip, entah BB oil atau sapu jahit. Jadi masuk ke Pak, dalam bubur, saya masuk dalam bubur, disuruh diputar Pak, searah kerja. Kalau baru sekali putar, Bapaknya kaget, aduh, di dalam ada benar walaupun nggak sakit, berarti Bapak ada gejala, salah satu daripada kanker prostat. Tapi kalau diputar sekali, 2 kali, sampai 3 kali Bapak diam aja, berarti Bapak aman. Tidak ada masalah dengan kanker prostat. Itu kalau Bapak mau colong dubur. Tapi Bapak nggak mau, ada cara kedua, yaitu dengan cara sini. Contoh Bapak bangun pagi jam berapa Pak? Jam 4. Sebelum makan, sebelum minum, cari bekas gelas yang bersih untuk nadain sini. Nadain cukup 3/4 Pak. Jangan penuh-penuh. Setelah dapat 3/4, Bapak simpan selama 12 jam. Kira-kira Pak 12 jam dari jam 4 pagi ketemunya jam berapa Pak? Jam 4 sore, ya? Jam 4 sore Bapak lihat hasilnya. Kalau tiba-tiba di tengah-tengah ada yang nambah, warnanya putih, putus-putus, berarti Bapak ada gejala salah satu daripada kanker prostat. Tapi kalau dari jam 4 pagi sampai jam 4 sore, hasilnya nggak ada perubahan, berarti Bapak aman. Tidak ada masalah dengan kanker prostat. Bapak tinggal pilih. Colong dubur boleh, dengan air sini juga boleh. Sampai sini jelas Pak? Baik. Selanjutnya menjelaskan kanker usus. Ini salah satu anak yang suka doyan mie instan. Ternyata mie instan juga bahaya Bu. Dalam mie instan ada 3 racun. Yang pertama penyedap, pengawet, dan ada yang namanya zat lilin. Maka dari itu Bapak Ibu semua, kalau sudah kandung doyan mie instan, jangan tiap hari. Apalagi pagi mie, siang mie, sore mie, takutnya nggak kuat, khususnya bisa kena korban kanker usus. Selanjutnya dijelaskan kanker payudara pada laki-laki. Ternyata laki-laki juga bisa kena kanker payudara karena sama-sama punya payudara. Makanya bintik-bintik semacam ini Pak, gatal. Kalau Bapak ada bintik-bintik gatal semacam ini Pak, berarti Bapak jangan biarkan. Kalau Bapak biarkan ini putingnya sampai besar, kalau biarkan lagi bisa sampai bolong, semacam ini. Ini contoh di Jati Asih, komplek Coca-Cola, Pemda. Ada orang Medan, usia 52 tahun, menuju 53.
Awalnya sama apa? Betik-betik gatal. Kira gatal biasa. Diolesi tiap hari sama minyak gatal. Makin lama makin besar. Letus polos bajunya. Bawa ke rumah sakit, ternyata diponis kanker payudara. Setelah dioperasi Pak, ternyata biayanya sampai 300 juta. 10 hari kemudian meninggal, gak ketolong. Waktu itu Bapak Ibu juga waspadai keluarganya, jangan sampai ada yang kena kanker payudara. Selanjutnya kemudian kanker paru-paru. Jadi pria yang berisiko terkena kanker paru-paru. Yang pertama, berusia 40 tahun ke atas. Biasanya usia 40 tahun ke atas, paru-parunya lemah. Yang kedua, tukang merokok. Yang ketiga, merokok pasif. Walaupun Bapak tidak merokok, diusahakan kalau ada yang merokok, Bapak menghindar, karena Bapak lebih parah daripada merokok. Yang keempat, bekerja di lingkungan yang mengandung zat karsinogen. Mungkin Bapak, anaknya atau Bapak sendiri kerja di pom bensin atau di perusahaan yang mengandung zat kimia, ini juga paru-parunya mudah berisiko terkena kanker paru-paru. Ini contoh Pak, contoh gambar rokok. Ternyata rokok bahaya dari mulut Pak, tapi kecil, hanya 3% Pak. Orang jarang kena kanker mulut, tapi ada. Tapi yang sering terjadi paru-paru Pak, 78%. Nah ini gejalanya Pak, gejala awal daripada kanker paru-paru. Yang pertama, adanya batuk berkepanjangan disertai dengan berdarah banyak. Kedua, batuk berdarah. Ketiga, adanya sesak napas disertai dengan nyeri dada. Yang keempat, tidak nafsu makan. Yang kelima, adanya penurunan berat badan. Kalau Bapak ada salah satu gejala sini Pak, Bapak jangan sepelekan. Kalau Bapak sepelekan, takutnya paru-parunya bisa bolong semacam ini Pak. Dan bisa jadi tumor, jadi kanker semacam ini Pak. Dan wanita merokok juga bahaya semacam ini. Dan ini perbandingan Pak antara paru-paru yang merokok dan yang tidak merokok. Yang merokok dipoto hasilnya sebelah kiri, yang tidak merokok dipoto hasilnya sebelah kanan. Kira-kira paru-paru Bapak ada di sebelah mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Kanan, alhamdulillah. Nah ini Bapak yang tahu. Tapi semoga Bapak semua paru-parunya bersih seperti sebelah kanan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita jaga semua Pak paru-paru kita supaya kita panjang umur dan sehat. Selanjutnya, jangan sepelekan Pak, batuk berdahak. Sekarang cek, takutnya Bapak sudah memasuki gejala daripada kanker paru-paru. Selanjutnya, alhamdulillah selesai. Ibu-ibunya mungkin di lain waktu karena kalau disambung nanti sampai 6:30 takutnya kelamaan. Ya, ini Bapak Ibu yang terpenting keluarga Bapak dan Ibu jangan sampai kena kanker. Setuju nggak Pak? Bu? Berarti 3. Ada pencegahannya Pak? Ada. Mau dijelasin apa bahasa Pak? Bu pencegahannya? Kalau jelasin saya minta waktu dikit lagi. Ya. Ada 2 cara pencegahan. Ada berapa Pak? Bu? 2. Yang pertama, pencegahan dari luar atau secara umum. Bapak Ibu harus sering cek up rutin. Yang biasa turun dubur, bapaknya. Yang dari sini sini. Yang tadi saya jelaskan Pak ya, Bapak tinggal pilih. Kalau ibunya, yang biasa ngomong karpi, yang biasa sadari, yang biasa mampir, yang biasa ibu Pak. Dan Bapak Ibu juga hindari makanan yang mengandung zat karsinogen. Apa itu Pak? Pengawet, pemanis, pewarna, pengenyal, tapi tidak merasa. Tapi kan nggak mungkin Pak, Bu, 100% menghindari. Mungkin Bapak, Ibu di rumah nggak pakai penyedap, nggak pakai pengenyal, tapi di kondangan, di pesta, di tetangga, ketemu juga, masa nggak makan? Minimal kurangi. Dengan catatan, Bapak Ibu harus banyak sayuran dan buah-buahan yang mengandung zat antioksida. Contoh Bapak Ibu kalau pengen beli buah-buahannya bagus, yang kulitnya hijau dan lebih putih. Kalau mau beli pet yang hijau,
apel yang hijau, siksak boleh, tomat yang hijau, anggur juga anggur hijau. Itu bagus antioksidannya untuk berat kita. Soalnya Bapak Ibu juga perbanyak olahraga. Bapak Ibu suka olahraga Pak? Suka ya, alhamdulillah. Kalau suka, ya. Karena Bapak Ibu kita semua dibayar Bu, sadar atau tidak sadar tiap hari makan dan minum sedikit banyaknya masuk racun dalam tubuh kita. Maka dikuras dengan salah-salah olahraga. Olahraga yang bagus ada 4 Pak. Bapak Ibu tinggal pilih. Yang pertama, lari pagi. Kalau Bapak Ibu suka lari, cukup setengah jam, nggak usah lama-lama. Buang racun tiap hari. Dari dorong karena kalau Bapak suka lari. Tapi Bapak Ibu nggak suka, jalan cepat boleh, jalan semangat boleh, jalan santai boleh. Yang penting jalan 1 jam, orang boleh. Buang racun tiap hari. Kalau Bapak suka jalan. Tapi Bapak Ibu nggak suka juga, goes ada Bapak Ibu atau sepeda. Ya kalau Bapak Ibu suka sepeda, ya. Tapi yang bagus sepeda itu sekali sepeda 2 jam. Ya, racun dikuras semua, seminggu cukup 2 kali. Jangan baru setengah jam udah cari warung nasi dulu, makan ini, makan itu, jalan lagi. Itu namanya hiburan, gak niat olahraga. Ya. Tapi Bapak nggak suka juga renang. Kalau Bapak Ibu suka renang, ya. Renang sekali renang 2 jam, seminggu cukup 2 kali. Kalau Bapak Ibu suka renang. Tapi Ibu nggak suka juga, nggak ada lagi. 4 yang paling bagus. Dan yang terbagus adalah jalan kaki olahraga itu Pak. Ya, sejam, dan balik kuras. Kalau nggak langsung sejam bisa, pagi setengah jam, sore setengah jam, boleh dibagi 2. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu juga hindari yang namanya stres. Yang ini stres Pak, kadang ada undang datang sendiri. Udah ini Bapak Ibu semua, jangan sampai stres apapun masalahnya. Karena stres bisa memicu penyakit baik jasmani maupun rohani. Karena ada contoh Bapak Ibu, orang stres, saya ajak senyum, gak mau. Tapi bilang senyum sendiri. Dan Bapak Ibu jangan sampai terjadi di sini. Ini pencegahan dari luar, lumayan modalnya banyak. Kalau Bapak Ibu mau silakan lakukan. Tapi Bapak Ibu gak mau. Ada cara kedua, hemat tapi sehat. Pencegahan dari dalam atau secara khusus. Ibarat wanita Bapak Ibu, kalau pengen kembali yang bagus dan gak baik lagi. Kembali bagus biasanya kalau anak balita diimunisasi, ya. Kalau orang dewasa diimunoterapi. Untuk apa imunoterapi Pak? Untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan yang mengandung zat anti kanker. Jadi kalau Bapak Ibu pengen hemat dan sehat, cukup minum tumbuh-tumbuhan. Ada 3 tumbuhan Pak, Bu, yang bisa menjaga itu. Bapak Ibu tinggal pilih. Yang pertama, apa? Bu, bawang putih tunggal. Yang tunggal Pak ya, tahu ya? Kalau bahasanya bawang lanang, bawang laki. Ya. Ini kalau nggak salah banyaknya di Surabaya. Nih, ya, belum dikupas, ini kulit tarik, bawa belum ini, udah bersih, dikupas. Ini berapa persen Pak? Nanti kanan Pak? Bu, 30%. Kalau Bapak Ibu mau buat kesehatan dan jangan sampai kena kanker, cukup minum 1 di pagi hari, pakai air hangat, itu kayak minum kapsul. Tiap hari 1 aja. Berapa lama Pak? Selama 1 tahun. Berturut-turut, nggak boleh putus. Kalau putus diulang dari awal. Kalau Bapak Ibu berhasil, saya minum 1 selama 1 tahun, berturut-turut manfaatnya Pak. Kegunaannya, fungsinya, bisa mencegah kanker apa saja, menjaga kesehatannya, kebagusannya selama 5 tahun. Kalau makannya bagus. Kalau makannya jelek 3 tahun, baru minum lagi. Tapi jangan dikunyah ya. Kalau dikunyah takutnya giginya habis waktunya karena panas dan pedes. Tapi kalau merasa gede potong-potong boleh. Iya, dipotong-potong kalau merasa gede, potong-potong boleh. Jangan nanti. Yang penting Bapak Ibu sehari minum 1. Ya, nih selama 1 tahun. Bagusnya sudah makan. Ya, sudah makan. Tapi ini efek negatifnya bau mulut, bau badan, bau minum. Ya, tapi manfaatnya luar biasa.
Tapi yang punya penyakit lambung Pak ya, atau mah jangan pakai ini. Amnya lupa. Ya, amnya. Tapi Bapak Ibu nggak mau, karena ini juga lama 1 tahun. Ada cara kedua. Kalau Bapak Ibu nggak mau bawa bodi tegak. Apa yang kedua Pak? Bu. Kalau Bapak Ibu nggak mau bawa bodi tegak, pace atau kudu. Kalau Bapak Ibu nggak mau bawa bodi tegak, ada pace, ya? Pace atau kudu ini berapa persen Pak? Nanti berapa Pak? 45%. Lebih tinggi daripada bawang bodi tegak. Kalau Bapak Ibu mau pakai pace, caranya dijus. Tapi jangan pace udah jatuh, ya? Dari pace yang masih segar, pohonnya yang mateng atau setengah mateng. Jangan mentah. Kalau mentah banyak ketanya, ketanya racun. Kalau Bapak Ibu sudah dapat matang atau matang, dulu ketanya hilang baru dicuci. Setelah dicuci, boleh lanjut jus, boleh kupas dulu. Dan di jus disaring, ya? Karena ada bijinya. Ukurannya apa Bapak? Bapak Ibu cukup sehari minum segelas kopi atau segelas amplas selama 6 bulan saja Pak. Berapa lama Bu? 6 bulan. Kalau Bapak Ibu berhasil sehari minum segelas kopi atau segelas amplas selama 6 bulan, manfaatnya juga sama. Bisa mencegah kanker apa saja, menjaga kesehatannya, tubuhnya selama 5 tahun. Alhamdulillah, Bapak Ibu akan sehat selama 5 tahun bila mana sanggup sehari minum segelas kopi atau segelas amplas selama 6 bulan. Tapi ini sama-sama bau Pak. Kalau nggak bisa muntah. Tapi yang bedanya silakan. Buat darah tinggi bagus. Pagi segelas, siang segelas, sore gelas. Tapi punya darah rendah atau mah jangan coba-coba pakai menggudu. Takutnya drop. Tapi Bapak Ibu nggak mau juga karena sama-sama bau. Ada cara yang ketiga atau yang terakhir. Apa yang ketiga? Apa Bu? Pak? Temu putih atau kurkuma segeria. Temu putih ini Pak, sendiri teman-teman. Kalau temu lawak, warna yang kuning, buat penyakit kuning. Kalau temu kira warna hitam, buat stamina atau nafsu makan. Kalau temu putih ini warna putih Pak, yang di atas ini, yang dikupas, yang dipotong-potong. Jadi berapa persen Bu? Pak, anti-antinya Pak? 89%. Alhamdulillah paling tinggi. Kalau Bapak Ibu mau bikin sendiri caranya bagaimana Pak? Bu, dipotong-potong pada ini Pak. Dari potong dikupas. Bukan cuci. Cuci mesin baru. Nanti baru di open. Dan di open, nanti jadinya kayak kopi Pak. Kalau sudah jadi seperti kopi, Bapak Ibu ambil apa nih? Dalam teh, direbus sampai mendidih. Tapi mendidih dalam gelas. Yang diminum, yang berinya. Bapak Ibu cukup sehari minum segelas kopi atau segelas gelas selama 3 bulan saja Pak. Berapa lama Pak? 3 bulan. Kalau mau tunggal 1 tahun, pace 6 bulan, temu putih hanya 3 bulan. Kalau Bapak Ibu berhasil sehari minum segelas kopi atau segelas gelas selama 3 bulan, manfaatnya juga sama. Bisa mencegah kanker apa saja, menjaga kesehatannya, tubuhnya selama 5 tahun. Alhamdulillah, kalau pola makannya bagus, pola makannya jelek 3 tahun, baru minum lagi. Tapi ini baik Pak, kalau Bapak Ibu dan baik monggo, manfaatnya juga luar biasa. Nah ini pohonnya Pak, pohon temu putih. Kalau Bapak belum tahu, di sini ada nggak Bu pohon semacam ini Pak? Di kampung banyak, dia pegunungan.